Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Terima kasih, jazakumullah khairan. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah tetap Masjid Al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah itu ada dua, ada jamaah tetap, ada jamaah musafir. Ya. Jamaah musafir itu contohnya saya. Ya. Saya kan safar dari Perumdam ke sini. Ya. Jadi saya jadi jamaah juga, tapi musafir. Ya. Kalau jamaah tetap itu bapak-bapak yang 5 waktu konsisten. Ya. Jadi Bapak RT kita mana tadi? Iya ya. Ya, saya sangat apresiasi kepada Bapak RT kita yang suaranya cukup melengking dalam azan subuh tadi, sangat semangat, alhamdulillah. Dan itu salah satu didikan dari Jamaah Tabligh ya, yang beliau tekuni. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurah untuk keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya hari ini bertemu dengan teman lama yang pakai gamis putih, teman haji bareng tahun 2007. Ya, 2007. Jadi sudah 19 tahun ya. Bapak Gunawan, rumahnya di ujung sana. Saya kaget juga, beliau biasa sholat di mana Pak? Ya, Mustawa ya. Ya ini tumben ke sini, apa memang pengen ketemu saya apa bagaimana gitu ya. Bapak Gunawan ini adalah salah satu bendahara dari Yayasan Mazaya. Yayasan Mazaya itu yang bergerak di bidang pendidikan tahfidz Quran ya, terutama untuk putri. Jadi kalau ada anak-anak bapak yang perempuan atau cucu lah ya, cucu yang perempuan yang ingin hafal Quran, bisa didaftarkan di lembaga pendidikan tahfidz Quran Mazaya, tempatnya di Fajar Baru ya, di Fajar Baru Jati Agung. Jadi masuknya dari Jalan Untung Pak, dari Jalan Untung masuk, nanti di tengah-tengah jalan atau di pinggir sebelah kiri ada plang Al-Mazaya, masuk sekitar 3 kilo. Cucu saya di situ dan alhamdulillah sudah lulus. Baik, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang masjid Pak ya. Masjid yaitu tentang kemuliaan masjid ya. Karena pentingnya masjid serta kedudukan dan keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam kitabnya Al-Qur'an pada 18 tempat. Jadi masalah kemuliaan masjid
disebutkan Allah dalam Al-Quran ada 18 titik ya. Jadi kalau kita buka Quran satu persatu diteliti di mana ayat-ayat yang ada kata-kata masjid itu ada 18 ya. Ini menurut penelitian dari Muhammad Fuad Abdul Baqi ya dalam Mu'jamul Mufahras fi Al-Fazil Quranil Karim ya. Jadi begitu pentingnya sehingga ada 18 ayat atau 18 titik, 18 tempat dalam Al-Quran. Juga karena kedudukan masjid yang mulia dan posisinya yang agung di sisi Allah yang maha tinggi. Ya. Dia menyandarkan pada dirinya sebagai bentuk penyandaran, penghormatan dan pemuliaan. Jadi kata-katanya adalah masjid Allah ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan dengan Allah itu pasti bagus ya. Malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah kan. Kan rukun iman kan ada apa ya? Rukun iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi di situ namanya idhofah ya. Idhofah itu menyandarkan. Ya. Jadi kalau ada sandarannya dengan zat yang maha agung maka itu berarti mulia ya. Malaikat Allah mulia berarti ya. Kitab Allah berarti mulia, kemudian Rasul Allah mulia ya, atau Nabi Allah ya, Nabiullah ya. Nah demikian juga masjid sama ya, Masjid Allah atau Baitullah ya, Baitullah ya, Masjid Allah. Sebab sesuatu yang didhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla terdiri dari dua macam. Pertama, sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri, misalnya ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran, dan pandangan. Nah, itu yang tidak berdiri sendiri. Semuanya itu merupakan idhofah sifat kepada yang disifatinya, ya. Misalnya ilmu Allah, kekuasaan Allah, kalamullah, pendengaran Allah, pandangan Allah, ya. Itu contoh. Jadi ilmu, kalam, kekuasaan, kehidupan, wajah, dan tangan Allah merupakan sifat-sifat yang hanya dimilikinya, yang tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyerupainya. Jadi betul-betul khas mutlak milik Allah, tidak ada yang bisa menyamai, Pak. Makanya kan dalam surat dulu walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang sekufu, yang setara dengan Allah, tidak ada. Nah ini contohnya, ya. Contohnya misalnya ilmu Allah, jelas ilmu Allah itu tidak ada bandingannya, ya. Walaupun di dunia ada Einstein, ada Profesor Habibie, ada Profesor ini itu dari Harvard University, itu semuanya tidak ada apa-apanya, ya. Seperti jarum yang dicelupkan di laut, ya. Celup, kemudian diangkat. Ada nggak yang nempel di jarum? Nah, seperti itulah ilmu yang sekarang dimiliki oleh manusia yang mengaku profesor segala macam, ya. Yang pensiunnya di Unila umur 70 tahun, ya. Jadi kalau profesor pensiun umur 70 tahun. Kalau yang non profesor seperti saya 65 tahun, ya. 65 tahun. Insyaallah bulan Agustus ini saya pensiun, Pak. Bulan Agustus tahun ini. Jadi saya di Unila jatah mengajarnya tinggal 2 bulan. Juni, Juli.
Habis itu dadah ya. Baik. Jadi ilmu Allah berarti mutlak, tidak ada yang menandingi. Demikian juga kekuasaan Allah mutlak. Kekuasaan Allah itu di atas Donald Trump, di atas Prabowo, di atas raja-raja Arab, ya, Xi Jinping, ya, di atas semua. Demikian juga kalamullah. Kalamullah juga sempurna, ya. Beda dengan kalam manusia. Kalau kalam manusia mencela-mencele, esok tempe, sore dele, sore tempe, esok tahu. Itu kalam manusia mencela-mencele. Ya. Nanti saya akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Ya, itu contoh. Ya. Kita tinggal doakan saja. Amin. Amin ya. Ilmu Allah mutlak, kekuasaan Allah mutlak, kalam Allah mutlak, pendengaran Allah mutlak. Pendengaran Allah tidak perlu frekuensi. Kalau kita hanya bisa mendengar dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 frekuensi, ya. Di bawahnya kita nggak dengar, namanya ultrasonik. Di atasnya kita nggak dengar, namanya suprasonik. Kita hanya bisa mendengar dalam frekuensi tertentu. Kalau Allah tidak tergantung frekuensi. Bapak-bapak diam seperti ini, ya, diam. Kemudian hati yang ngomong, tek tek tek, Allah mendengar, ya. Hati kita sekarang ngomong nih Pak, sekarang kita ngomong, Allah mendengar. Jadi Allah mendengar suara yang tidak bersuara, ya, suara yang tidak bersuara, Allah mendengar. Pendengaran Allah mutlak, demikian juga pandangan Allah, ya. Pandangan Allah juga mutlak. Kalau pandangan kita kan tergantung tembok, ya. Misalnya kita hanya bisa melihat 3 dimensi kan, panjang, lebar, tinggi, ya sudah. Di balik tembok itu ada apa kita tidak tahu. Di dalam tanah ini ada apa kita tidak tahu, ya. Tertutup karpet, tertutup keramik, ya. Tapi Allah tahu Pak, di dalam tanah ini Allah tahu berapa persen besi, berapa persen tembaga, berapa persen uranium, berapa persen emas, berapa persen timah, berapa persen minyak. Itu Allah tahu di dalam bumi ini, tahu. Itulah kekuasaan Allah. Maka rugi besar kalau kita menjauhi Allah, Pak. Dan celaka kalau kita menjauhi Allah, itu rugi dan celaka. Karena Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, ya. Sami'un basir, ya. Jadi sifat-sifat itu adalah mutlak milik Allah dan tidak ada seorang makhluknya yang menyerupainya, karena sifat-sifat itu hanya sesuai pada dirinya saja. Itu idhofah yang pertama. Idhofah yang kedua, pada masing-masing tertentu terpisah darinya, seperti rumah Allah, unta Allah, hamba Allah, Rasul Allah, Ruh Allah. Ini adalah terpisah. Jadi kalau tadi yang pertama itu menyatu Pak, ya. Tadi yang pertama tadi, ya, misalnya ilmu Allah, kekuasaan Allah, kalam Allah, pendengaran Allah, pandangan Allah menyatu dengan Allah, menyatu dengan zat Allah. Tapi kalau yang ini terpisah, ya. Misalnya ini masjid ini. Masjid ini dinamakan Baitullah, rumah Allah, ya. Bukan berarti Allah ada di sini, bukan. Ya. Ini terpisah. Rumah Allah, ya, Baitullah, ya, masjid. Kemudian unta Allah, yaitu yang waktu itu diamanatkan Nabi siapa itu, ya? Mungkin bapak-bapak masih ingat ada kisah seorang Rasul, Nabi Syuaib, ya. Ya, Nabi Syuaib itu bilang pada masyarakat,
wahai masyarakat, tolong ini unta Allah. Jangan diapa-apain, jangan diganggu, jangan disembelih, jangan dipotong. Malah dipotong sama masyarakat. Jadi unta Allah ya. Kemudian hamba Allah. Nah, hamba Allah ini ya termasuk insya Allah kita semua Pak, insya Allah ya. Ya. Insya Allah kita semua. Jadi hamba Allah itu adalah, kalau yang pasti dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu ya. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu hamba Allah. Siapa hambanya itu? Hambanya itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Allah memperjalankan hambanya ya, itu hamba. Hambanya atau hamba Allah yang pasti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga bisa menjadi hamba Allah ya. Di dalam Al-Quran ada namanya Ibadur Rahman ya. Ibadur Rahman dengan ibadullah sama ya. Karena kan salah satu sifat Allah yang sempurna adalah Ar-Rahman ya. Jadi dalam Al-Quran ada sifat-sifatnya Pak. Kalau kita mau menjadi hamba Allah ya ikuti sifat itu. Surat Al-Furqan kalau nggak salah ya. Nanti Bapak pulang ke rumah buka surat Al-Furqan. Di situ ada ciri-ciri Ibadur Rahman ya. Ciri-ciri hamba Allah. Hamba Allah yang maha Rahman, hamba Allah yang maha pengasih ya. Di antaranya tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak berzina, kemudian menjauhi perbuatan dan perkataan yang dusta ya, dan lain-lain ya. Nah, nanti kalau kita meniru itu, kita jadi hamba Allah ya. Kalau tidak ya kita mungkin menjadi hamba setan, hamba tuyul, atau hamba jin, atau hamba gundurwo ya. Kalau ingin jadi hamba Allah, ikuti yang dalam surat Al-Furqan itu. Rasul Allah jelas ya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Kalau Nabi Allah ya juga jelas ya. Kemudian Ruh Allah, ini juga Ruh ciptaan Allah ya. Jadi kita ada roh Pak ya. Roh kita itu ya roh Allah, yaitu roh ciptaan Allah ya. Sehingga dengan adanya roh ini kita ada kehidupan ya. Kalau rohnya lepas dari tubuh, lepas, maka kita menjadi jenazah, kita menjadi mayat ya. Jadi yang dinilai Allah adalah rohnya ya. Karena kalau jasadnya itu kan sama dengan seonggok jagung, tiwul, beras, kedelai, kacang hijau ya sama ya. Badan kita itu sama dengan seonggok singkong, jagung, tiwul, kedelai ya sama. Yang nanti akan hancur ya. Tubuh kita dikubur, ditimbun tanah, tubuh kita hancur ya. Akan terurai ya, terdegradasi menjadi molekul-molekul kecil. Dari molekul besar jadi molekul kecil, akhirnya menjadi unsur dan menyatu dengan tanah jadi tanah ya, jadi tanah. Jadi nitrogen, jadi karbon, jadi hidrogen dan lain-lain ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya tidak ada harganya Pak ya. Apalagi kalau di dalamnya ini berisi huruf T ya. Dalam perut kita kan huruf T kan ya. Saya nggak mau menyebut nama aslinya ya, yang warnanya kuning itu loh ya. Tidak ada seorang manusia pun yang di dalam perutnya itu intan berlian ya. Hatta dia seorang artis Hollywood, hatta dia seorang presiden Donald Trump, di dalam perutnya adalah T ya, T. Tidak ada yang itu mulia sekali itu orang. Kenapa? Dalam perutnya intan berlian, mutiara, emas, nggak ada.
Ya, di sini kotoran, Pak, kotoran. Jadi di mana mulianya manusia itu di mana mulianya? Mulianya di ruhnya. Ya, maka ruh itulah yang nanti akan dihisab. Ya, kenapa kamu milih hijau? Kenapa nggak milih biru? Kenapa kamu milih merah? Nggak milih coklat? Kenapa kamu milih putih? Nggak milih hitam? Itu ruh, Pak. Nanti dihisab di hari kiamat. Maka hati-hatilah di dalam hidup ini. Setiap pilihan itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Ya. Kalau kita mampu mempertanggungjawabkan, maka kita selamat. Kalau tidak, maka kita akan celaka. Ya, kenapa kamu milih hijau? Ya, mayoritas orang-orang hijau, ya saya nyoblos hijau, blos. Nah, ya. Kenapa kamu milih putih? Putih itu maksudnya golput, ya. Ya, orang-orang pada golput, saya juga golput. Jadi semua pilihan akan dipertanggungjawabkan. Semuanya itu merupakan idhofah makhluk kepada penciptaannya. Jadi rumah makhluk, tapi diidhofahkan, disandarkan kepada Allah. Unta makhluk, tapi disandarkan kepada Allah. Demikian juga hamba, demikian juga rasul, demikian juga ruh. Ya, ruh itu makhluk. Ya, ruh itu bukan Tuhan, makhluk. Jadi idhofah makhluk kepada penciptanya. Hanya saja itu merupakan idhofah yang memberikan pengkhususan dan pemuliaan hal-hal yang diidhofahkan kepadanya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau ini unta, yaitu berarti unta biasa. Tapi kalau ini unta Allah, tolong masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ini jangan diganggu ya, jangan disembelih. Tolong kasih minum yang baik, kasih makan yang baik. Ini unta Allah, berarti ini spesial. Rumah Allah spesial. Kalau rumah Nurdin, nah biasa itu. Rumah Gunawan biasa, ya. Tapi kalau ini rumah Allah, nah berarti istimewa, Pak. Istimewa, ya. Jadi yang ada idhofahnya itu istimewa. Allah Subhanahu wa taala telah mengidhofahkan kata masajid pada dirinya sebagai bentuk idhofah pemuliaan dan pengutamaan seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Al-ayah. Al-Baqarah 114. Surat Al-Baqarah 114. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid Allah? Jadi di sini kata-kata masajidallah, ya. Masajidallah itu artinya rumah-rumah Allah, yaitu masjid, ya. Ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuju masjid Allah untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu ya sholat Pak, ya. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian beristighfar, bertaubat, kemudian menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, pengajian, ya, taklim. Nah, itu semua adalah zikir. Kalau ada orang yang mau zikir di masjid, kemudian dihalangi, jangan ke masjid, pulang. Nah, ini merupakan orang yang paling zalim, ya, orang yang paling aniaya. Dan siapakah yang lebih aniaya, lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, ya. Di sini idhofahnya masajidallah. Masajid itu jamak, Pak, ya, jamak. Kalau masjidun satu, tapi kalau masajid itu berarti banyak, Pak. Nanti 3 bulan yang akan datang sediakan air hangat untuk saya, Pak, ya. 3 bulan yang akan datang. Enggak, air putih aja hangat. Enggak usah repot-repot, Pak. Nanti 3 bulan yang akan datang. Insya Allah saya kesini lagi. Insya Allah. Ini Al-Baqarah 114, ya. Yang kedua At-Taubah 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya. Jadi ini juga sama masajidallah, ya. Sinnya panjang Pak ya, sinnya panjang. Masajidallah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan itu maksudnya mengisi masjid dengan ibadah, itu namanya memakmurkan, ya. Jadi makmur dalam bahasa Arab dengan makmur dalam bahasa Indonesia nggak sama Pak. Kalau makmur dalam bahasa Indonesia duitnya banyak, udah makmur ya. Ya, tadinya waktu mahasiswa kurus Pak ya, waktu mahasiswa kurus kayak badannya kayak lidi. Pas sudah lulus kerja di swasta, wah gendut. Wih, kamu udah makmur ya? Nah, udah makmur itu maksudnya gajinya gede, udah bawa apa Rubicon, ya, udah bawa apa nama mobil lah ya. Nah, jadi makmur dalam bahasa Indonesia itu sugih, uangnya banyak, ya. Tapi kalau makmur dalam bahasa Arab bukan itu. Makmur itu maksudnya mengisi, ya, meramaikan, ya. Jadi jangan sampai masjid ini jadi kuburan, sepi sekali. Saya bersyukur Masjid Al-Mubarak Pak ya. Al-Mubarak ini sholat subuh sampai 3 shaf tadi saya lihat. 1, 2, 3. Luar biasa. Jarang Pak, masjid yang subuhnya 3 shaf itu jarang. Jarang. Bapak coba keliling ya ke Bandar Lampung. Ya. Rata-rata di Bandar Lampung ini ya setengah shaf. Ya, setengah shaf ya. Jadi pojok sini sama pojok sini, udah. Yang di ujung-ujung kosong, di belakang kosong ya. Alhamdulillah ini tolong dijaga terus masjid ya supaya dimakmurkan ya. Dan orang yang memakmurkan masjid Allah itu tanda beriman kepada Allah ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti tandanya bapak-bapak ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian surat Jin ayat 18. Surat Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, ya. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Nah, ini yang perlu diketahui Pak ya. Jadi walaupun itu yang membangun Muhammadiyah, tapi itu adalah masjid Allah. Walaupun itu yang membangun NU, itu masjid Allah. Walaupun itu yang membangun Jamaah Tabligh, itu masjid Allah. Jadi kita tidak boleh melarang orang yang tidak sepemahaman dengan kita sholat. Kamu orang apa? Saya orang LDII. Oh nggak boleh sholat. Nggak boleh. Silakan ya. Silakan siapa saja sholat. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Jamaah Tabligh, mau Dewan Dakwah, mau orang PKS, mau orang HTI, apa saja silakan masuk. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah, ya. Bukan rumah sebuah ormas, bukan. Ya. Jadi masjid itu harus milik Allah, ya. Nah, yang membangun siapa saja yang membangun, boleh saja. Kalau membangunnya ikhlas, dia dapat pahala jariah. Tapi kalau membangunnya hanya sekedar untuk disebut namanya, misalnya yang membangun Nurdin, maka ini masjid ini harus dikasih nama Nurdin, Masjid Nurdin, misalnya begitu. Nah itu supaya namanya dikenang terus. Nah, kalau udah niatnya begitu, naudzubillah min dzalik ya. Jadi mendingan masjid itu dikasih nama-nama yang ya seperti Al-Mubarak ya, kemudian Al-Ikhlas ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Iman, Nurul Iman ya, itu yang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik daripada Masjid Nurdin gitu ya. Nanti kan orang bilang
kamu masih ada hubungan dengan Nurdin nggak? Masih? Oh boleh sholat, boleh. Kamu musuhnya Nurdin ya? Oh nggak boleh sholat. Nggak boleh gitu ya. Jadi lillah ya. Wa anal masajida lillah. Kemudian dalam surat Al-Jin ini Allah melarang kita menyekutukan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping beribadah kepada Allah. Jadi di masjid Allah ini tidak boleh yang kita sembah itu tidak boleh selain Allah. Maksudnya jangan sampai double ya. Jadi yang kita sembah di masjid Allah ini adalah Allah saja ya. Tidak boleh saya di masjid ini menyembah dua Pak. Satu menyembah Allah, yang kedua menyembah Xi Jinping. Nggak boleh. Satu menyembah Allah, satu menyembah Donald Trump. Nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya yang disembah hanya satu, Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan matahari, menyekutukan Allah dengan jin, menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan manusia, tidak boleh ya, tidak boleh. Ini surat Al-Jin ayat 18. Padahal seluruh tempat di muka bumi ini serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan milik Allah Azza wa Jalla semata. Dia adalah pencipta sekaligus raja bagi segala sesuatu. Akan tetapi masjid memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri karena dikhususkan untuk banyak beribadah, untuk ketaatan serta pendekatan, sehingga masjid-masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali Allah. Sebagaimana ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya tidak boleh ditujukan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah ya. Dia artinya ya sebenarnya kalau kita berpikir secara hakikat, semua permukaan bumi ini milik Allah ya. Dari ujung ke ujung itu semuanya milik Allah. Daratan, lautan ya. Sukabumi, Sukarame, Waihalim, Waidadi ya. Pokoknya semuanya milik Allah. Tetapi kenapa yang Allah khususkan masjid? Ya, karena memang di situ khusus untuk banyak beribadah, ya. Untuk berzikir, mengingat Allah, mengakukan Allah, untuk mensucikan Allah, ya. Sehingga, ya terima kasih banyak Mas, ya, terima kasih. Jazakumullah khairan, terima kasih. Masya Allah, ya. Nah, tunggu panas. Kalau panas banget bahaya, Pak. Nanti kebakar sininya. Ya, tunggu sabar. Yang termasuk ini adalah apa yang didhawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah sebagai doa pemuliaan melalui sabda beliau. Ya, sama dengan yang disabdakan oleh Nabi. Kalau tadi kan Quran, Pak ya. Tadi Al-Baqarah 114, Al-Baqarah 114. At-Taubah 18 dan surat Al-Jin 18. Sekarang hadis ya. Sekarang hadis. Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ini hadis yang menunjukkan kemuliaan kita duduk di masjid Allah ya. Jadi bapak-bapak duduk di sini berbahagialah. Berarti sudah mengamalkan hadis ini ya. Nah, saudara-saudara kita yang belum mau duduk di sini, kita doakan. Kita doakan semoga mau duduk di sini untuk berzikir, taklim, ya. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Ya, berkumpul. Nah, ini kan kumpul ini. Ya, ini kan kumpul. Di salah satu dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah kan banyak. Nah, salah satu rumah Allah namanya Al-Mubarak. Ya, Al-Mubarak. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah
sambil membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran kitab Allah, dan mempelajarinya sesama mereka. Kemudian mempelajari, Mas, ini apa sih Mas artinya inama? Mas, ini apa sih artinya walladzina kafaru? Mas, ini apa sih? Ya, jadi sambil belajar, ya. Take and give itu loh, take and give, ya, saling belajar, saling bertanya. Ya tentu ada gurunya, ya, ada gurunya. Dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Jadi Nabi menjamin Pak, yang menjamin bukan saya. Yang menjamin Nabi, siapa yang mau kumpul di Masjid Allah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian saling belajar, diskusi, tanya jawab, maka akan diturunkan sakinah. Sakinah itu kedamaian, ketenangan, ya. Itu. Sebab kalau kita di rumah itu yang ada bukan sakinah, yang ada dibentak-bentak istri, ya kan? Ini saya bukan curhat Pak, bukan. Ya. Ya. Jadi semua serba salah. Naruh anduk di rak salah, naruh anduk di kasur salah, naruh sajadah di bawah salah, naruh sajadah di atas, semuanya salah. Nah, itulah pekerjaan istri di masa tua, ya. Jadi kalau istri-istri bapak itu sering marah, alhamdulillah, ya. Jadi Ustadz Kusbaha bilang, Kusbaha Pak, ya. Apa kenal Kusbaha nggak Pak? Ya. Ustadz Kusbaha bilang bahwa kalau kamu sering diomelin sama istri, bersyukurlah kepada Allah. Berarti tandanya kamu masih punya istri. Sebab kalau nggak ada yang ngomelin, berarti nggak punya istri. Berarti kan apa namanya, duda atau lajang atau apalah, ya. Ya. Temennya hanya bantal guling gitu, ya. Bantal guling kan benda mati, ya kan. Nah, tapi kalau masih punya istri, alhamdulillah, ya, walaupun tiap hari, tiap saat diomelin, ya. Dan walaupun kita di luar itu jadi direktur utama Pertamina, ya, di rumah jadi pembantu istri, ya. Beliin gasnya habis tuh. Ya. Jadi di rumah kita jadi pembantu, ya, di rumah kita jadi pembantu, ya, disuruh istri ini, ya, ya nggak apa-apa, itu berpahala kok, ya, ya, disuruh ngepel, disuruh beli gas, disuruh buang sampah, itu rumah kok kotor banget, sampahnya begitu, sapuin dong, masa aku terus yang nyapu, ya, nyapu, ya. Coba bapak-bapak di sini yang suka nyapu sampah, angkat tangan Pak, angkat tangan, yang suka nyapu sampah. Alhamdulillah, sama dengan saya Pak, ya. Saya kalau habis pulang dari masjid, saya nyapu pakai sapu lidi, sampahnya banyak, karena pohonnya pada berguguran Pak, daun pohon berguguran. Jadi kita kalau ingin tenang Pak, ke masjid, ya. Kalau di rumah, ya tergantung istri kita. Kalau istri kita solihah, kita tenang. Tapi kalau istri kita setengah solihah, ya setengah tenang. Ya. Setengah tenangnya itu setengah. Tenang, sakinah. Karena kan salah satu tujuan menikah, Pak. Semoga pasangan yang baru saja diakad nikahkan menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Ya, sakinah itu kalau dekat dengan Allah. Tapi kalau agak ngeyel-ngeyel, suka melawan, itu sakinahnya ya separoh, ya. Jadi tolong Bapak bersabar yang menjadi suami Pak, ya. Jangan sampai istri itu dizolimi, jangan, ya. Saya pernah mendapatkan ceramah Pak. Saya tua-tua begini, saya sering mendengar ceramah Pak. Saya mendengarkan ceramah waktu akad nikah di Jatimulyo Pak. Jadi kata penceramahnya gini, seorang suami itu nggak boleh pelit. Jadi kalau misalnya nanti
nyuruh beli apalah ya, waktu itu ngasih contohnya beli rokok, tapi jangan beli rokok lah ya. Misalnya nyuruh beli semen, kita ngasih uang 100.000, mah belikan semen, itu susuknya jangan ditagih katanya, jangan, mana susuknya, itu tanda katanya tanda suami pelit katanya, ya. Jadi kalau kita ya syukur-syukur ngasih uangnya mepet-mepet lah ya, gitu ya. Misalnya semen harganya 55 kan, kita ngasih 60, itu jangan ditagih. Tapi kalau misalnya ngasih uangnya 100.000, harga semennya 60 kan berarti masih sisa kan. Nah, kira-kira tagih nggak Pak? Ya maksudnya yang kembaliannya kecil-kecil jangan ditagih gitu loh. Ya, misalnya susuknya 1.000, 2.000 jangan ditagih. Mah mana susuknya? Nah, itu benar, itu termasuk suami yang pelit itu memang ya. Kalau kembaliannya kecil-kecil ditagih itu keterlaluan. Ya. Jadi kalau kembaliannya gede ya, mah tadi harga semen berapa? 60. Oh iya. Nah, kita bilang oh iya aja, kan nanti kan si istri sadar sendiri. Nih bang kembaliannya bang. Ya kembaliannya. Jadi itu. Jadi walaupun istri itu suka ngomel, tapi tolong jangan dizolimi Pak. Ya tetap harus dicintai dan dikasih uang. Iya dikasih uang. Ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian akan diliputi oleh rahmat. Akan diliputi ya oleh rahmat. Jadi kita ini mendapatkan rahmat Pak dari Allah Subhanahu wa taala, ya mendapatkan rahmat. Berapa menit lagi, Pak? Habis ya? Enggak, bukan masalah tanggung. 6:02. Sampai syuruk kan? Sampai isyraq sebentar lagi. Subuh jam berapa di sini? Subuh, Pak. Subuh jam berapa? Subuh. 4:01 berarti isyraqnya lewat 11. Lewat 11. 9 menit lagi Pak ya, sabar Pak. 9 menit lagi. Jadi yang mau kumpul di Masjid Allah, baca Al-Quran, kemudian diskusi tanya jawab, maka itu sama dengan mendatangkan sakinah, kemudian mendapatkan rahmah, ya, rahmat dari Allah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya. Ya, nama-nama kita akan disebut Allah di penduduk langit. Ya, jadi di hadapan penduduk langit, nama-nama kita disebut sama Allah Pak. Nama-nama kita Pak, semuanya. Nama-nama kita disebut Allah, disebut. Oh di Al-Mubarak ada si A, si B, si C, disebut Allah. Ya. Allah menyebutkannya. Jadi insya Allah orang-orang yang mau duduk di masjid itu terkenal di langit Pak, terkenal. Ya kenapa terkenal di langit? Karena nama kita disebut Allah. Ya. Wa zakarahumullahu fi man indah. Satu lagi, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan masjid serta kedudukannya yang tinggi adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Hajj ayat 40. Surat Al-Hajj ayat 40 ini terakhir Pak. Ini terakhir. Surat Al-Hajj ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'a'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Artinya, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi sebenarnya ini semua aslinya adalah lurus semua Pak, ya. Ya seperti masjid, ya. Hanya namanya biara, ya. Biara Nasrani, kemudian gereja-gereja, ya, gereja-gereja itu aslinya ya untuk sholat, untuk seperti masjid. Ya sama dengan masjid, hanya jadi fungsinya sama tapi namanya beda, ya, namanya beda.
namanya beda, tapi fungsinya sama dengan masjid. Demikian juga rumah ibadat orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu kan juga aslinya kan umatnya Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa, ya, Bani Israel, ya. Kalau kita buka kitab Taurat, ya kitab Taurat itu hampir sama dengan Al-Quran, melarang syirik, melarang zina, melarang apa babi dan lain-lain, ya, di kitab Taurat. Jadi tidak ada nabi-nabi Allah kemudian menyuruh makan babi, kemudian tidak disunat, nggak ada, ya. Yang namanya Nabi Allah itu ya itu, ya. Nah, saya kira itu saja pada pagi hari ini. Artinya masjid-masjid di dalamnya banyak disebut nama Allah, ya. Jadi sampai detik ini masih utuh tempat-tempat ibadah. Ya, yang menyimpang itu kan ajarannya. Ya, kalau tempat ibadahnya pada hakikatnya semuanya sama, hanya beda nama saja. Ya. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya. Dengan demikian, jihad disyariatkan untuk menegakkan kalimat Allah. Sedangkan masjid merupakan tempat terbaik untuk meninggikan kalimat tauhid, ya. Nah, demikianlah Bapak-bapak sekalian, mari kita terus memuliakan masjid Allah dengan membersihkan, mensucikan, mengisi sebagaimana yang sekarang sudah jalan terus, ya. Dan kita tidak perlu untuk mempermasalahkan khilafiyah, ya. Jadi kalau ada perbedaan dikit-dikit kita maafkan, ya. Jangan sampai apa urat lehernya tegang itu, jangan. Ya udah, kita saling tahu-tahu aja, saling memaafkan. Kamu begini silakan, kamu begini silakan, ya. Yang penting masing-masing punya dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah habis. Ya.